Mari kita lihat dulu keterangan Al-Quran, sehingga dengan keterangan ini kita bisa paham kenapa ajaran-ajaran pesan-pesan Al-Quran mesti kita hadirkan dalam kehidupan di bumi. Tidak sekedar menjadi bacaan yang terus diulang di lisan, atau menjadi tulisan yang kemudian dipaparkan di mushaf, yang terkadang bagi sementara orang hanya sekedar menjadi pajangan atau ritual bacaan yang justru tidak melekat dalam dan menjadi tuntunan dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu kita mesti bedah kembali apa kata Al-Quran, tujuan Quran itu diturunkan, seperti apa kemudian kita terapkan nilai Quran dalam kehidupan, dan apa hasilnya kemudian ketika kita bisa mengejawantahkan nilai Quran itu dalam kehidupan kita. Mari kita bandingkan nanti di akhir dengan keberhasilan orang-orang di masa jahiliyah yang mengamalkan petunjuk itu dan menghasilkan sesuatu, dengan kita yang sudah keluar dari jahiliyah dan mendapatkan Quran yang sama, tidak berkurang hurufnya, tidak hilang harakatnya, tidak hilang bahkan titiknya. Apakah hasilnya sama atau ada perbedaan di antara keduanya? Kalau sama, apa yang sama? Kalau berbeda, apa yang berbeda? Kalau perbedaannya kita positif, di sana negatif, mungkin bisa sedikit berbahagia. Tapi kalau perbedaannya yang jahiliyah mendapat positif, tapi kita yang keluar dari jahiliyah justru mendapatkan yang belum sampai ke ranah positif, maka kita mulai hari ini mesti merenungkan kembali. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, teman-teman sekalian, saya coba turunkan dulu ayatnya. Di situ kita buka dengan mukaddimahnya. Kita turunkan keterangan Qurannya, kita bedah petanya, dari situ baru kita mulai dengan materinya. Paham sampai sini? Baik, bismillah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan pengantar sebentar. Ayat Qurannya coba saya tuliskan dulu. Kemudian saya tahan tulisannya. Kalau ada yang ingin mengabadikan silakan. Atau pemirsa dimanapun Anda berada yang tersambung dengan tayangan ini, Anda bisa mengambil screenshotnya sehingga nanti ada beberapa yang bisa kemudian Anda baca kembali. Bismillah. Maaf, bisa terlihat yang di belakang? Oh, luar biasa ya. Baik, ini hebat. Yang di depan saja belum kelihatan karena belum saya tulis. Yang di belakang bisa kelihatan, luar biasa. Baik ya. Baik. Iman yang kuat itu tetap rasional ya. Baik. Bismillah. Satu, kita turunkan dulu Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian namanya disebutkan di Quran surah kedua ayat 31. Lalu tujuan kehidupannya disebutkan di Quran pertama surah 51 ayat 56. Kemudian yang kedua Quran surah kedua ayat ke-30. Setelah itu diturunkanlah kemudian ia ke bumi, tuliskan di sini. Kemudian saat turunnya Quran surah kedua ayat 38 diberikan bekal untuk memudahkan kehidupannya di bumi. Bekal ini diteruskan pada nabi-nabi setelahnya. Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas. Sampai ke masa Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau diutus. Quran surah kedua ayat 151. Namanya disebutkan langsung dalam Al-Quran dengan nama Muhammad. Kalau disebutkan Muhammad, apa yang dibacakan? Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bacaannya ya, supaya tidak keliru baca. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik, satu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Sudah ya, jangan pikir yang macam-macam. Kita sedang ke sini. Satu, Quran surah ketiga ayat 144. Dua, Quran surah ke-33 ayat ke-40. Tiga, Quran surah ke-47 di ayat yang kedua. Kemudian 4, Quran surah ke-48 ayat 29. Sekali disebut dengan nama Ahmad di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Ini sudah sering saya terangkan untuk menguatkan saja. Kemudian setelah ini turun, diberikan ini keterangan yang sama, saya turunkan panah yang ini untuk menunjukkan keselarasan. Berganti generasi, ganti nabi, tapi tetap diberikan visi, misi, dan tuntunan yang sama. Quran surah kedua ayat 185. Ini kemudian diperjelas peta ini.
Ya, dengan penegasan di Quran surah ke-17 ayat ke-9 paling kanan sebelah atas. Setelah ini diketahui, kemudian kita turunkan, muncul cara bagaimana mengaktualisasikan ini dalam bentuk kehidupan. Maka muncul perintah di Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Cara mengaplikasikan ini diatur lagi oleh Quran, diturunkan di Quran surah ke-9 ayat 36. Kemudian pemahaman ini akan menghasilkan penambahan iman dan pengetahuan. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Maka jadilah kita ciri orang baik yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis ke-71 riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, paling kiri sebelah atas di kitabnya, di Kitabil Ilmi. Kemudian dari sini maka kita coba gunakan untuk meningkatkan pendekatan kita kepada Allah yang disebut dengan takwa namanya, ya. Tidaknya sebanyak 115 kali. Bentuk ini kita turunkan mengembalikan kepada fungsi kehidupan tadi. Ini ada dua. Ya. Fungsi yang ini kita turunkan lagi, Quran surah 51 ayat 56. Aktualisasinya kita temukan di Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Penjabaran ini bisa ditemukan ke atas di Quran surah misalnya ke-17 ayat 78. Tegaskan di Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya disebutkan di Quran surah ke-4 ayat 103. Penegasannya disebutkan di Quran surah kedua ayat 238. Ini sebagai contohnya saja. Kalau ingin ditambah sunnahnya, sunnah pendahuluan di Quran surah ke-17 ayat 70 dengan 80. Kemudian cara menunaikannya disebutkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Baik, ini sebagai contoh saja yang pertama. Yang kedua, kita teruskan fungsi yang kedua. Ini menurunkan fungsi yang ini, ya, fungsi yang ini. Kita turunkan Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Ini kita turunkan. Hasilnya adalah pribadi yang baik dari mulai jasadnya, tubuhnya. Ya, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ini pikiran dulu. Kemudian turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31, ya. Kita contohkan sampai percepat saja, turun ke kaki, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Kalau ini sudah bisa diamalkan dengan sempurna, maka hasilnya Allah akan berikan keberkahan pada diri kita. Ya, mulai yang paling ringan dalam aktivitas pekerjaan, Quran misalnya surah kedua ayat 172. Kemudian dibuka keberkahan pintu langit dan bumi, Quran surah 7 ayat 96. Kalau ini diturunkan, maka ilmu mudah didapatkan, Quran surah kedua di akhir ayat 282. Kemudian kemudahan hidup didapatkan, Quran surah ke-65 misalnya, ya, ayat kedua sampai dengan ayat keempatnya. Kemudian juga kebahagiaan diraih, Quran surah kedua ayat 189. Dosa diampuni, Quran surah ke-8 ayat ke-29. Baik, surga didapatkan, Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai ayat 23. Ya. Untuk sementara ini petanya. Ya, detil bahasannya nanti kita turunkan pelan-pelan. Jelas tulisannya? Halo? Kalau belum saya hapus lagi, saya ulang dari awal. Okay? Jelas ya, insya Allah. Baik. Bagi yang belum jelas bisa menyesuaikan insya Allah ya. Kita pelan-pelan. Insya Allah kita pelan-pelan. Yang penting nanti kita akan lihat apakah setelah pelajaran ini kita bahas. Kita komitmen untuk istiqomah, kita menuangkannya dalam kehidupan kita. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Baik. Saya coba sampaikan materinya. Adapun nanti cara mempelajari ini dan mengaktualisasikannya, kami sudah kirimkan buku yang mungkin sebagian sudah diterima oleh teman-teman sekalian, ya, dengan judul Al-Majmu'. Nanti di akhir saya berikan cara untuk bisa memaksimalkan yang dimaksudkan. Baik, kita mulai bahasan kita. Kita sampai jam berapa? Baik, silakan ya. Saya 2:30 pamit. Antum sampai jam 6 nggak ada masalah. Silakan ya. Baik. Bismillah. Kita mulai teman-teman sekalian dari yang ini. Ya. Fokus sebaik-baiknya karena waktu kita terbatas. Pertama, kita sebagai manusia penting
sebelum memulai segala aktivitas di kehidupan kita ini, untuk meninjau kembali esensi kehidupan kita. Harus kenal siapa kita, kenapa kita hidup di bumi ini, kemana kemudian kita akan bermuara, apa tugas kehidupan kita. Sehingga dengan pengenalan semua itu, paham tentang misi kehidupan kita, maka mudah bagi kita untuk menata seluruh kegiatan dan aktivitas yang kita jalani di muka bumi ini. Orang yang tidak pernah punya pemetaan dalam kehidupannya, maka umumnya kegiatan yang ia alami akan cenderung tidak terukur dan tidak teratur. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana Al-Quran selalu memotivasi kita. Jangan sampai ada waktu terbuang tidak punya rencana. Dan banyak nanti saya turunkan beberapa di antaranya. Tapi saya mau tanya pada Anda ya, jangan-jangan sampai saat ini pun kita tidak punya rencana apa yang mau kita kerjakan selama 24 jam di hari ini. Padahal nanti ada isyarat di Quran, beda orang beriman dengan yang belum beriman itu. Orang beriman begitu bangun, dia sudah punya rencana. Bahkan sampai akhiratnya. Sampai akhiratnya. Saya mau kerjakan, jam 6 saya ada di sini. Jam 7 di sini. Zuhur di sini. Asar di sini. Maghrib begini. Sampai dengan isyanya. Sampai tidur lagi. Dan hebatnya, yang dia rencanakan bukan cuma dunia. Bagaimana ketika saya melangkah, langkah saya pun bukan cuma mendapatkan hasil dunia. Tapi mendapatkan benefit akhiratnya. Dituliskan sebagai pahala. Rugi kalau cuma melangkah. Antum kerja ke kantor. Teman antum pun ke kantor. Antum muslim, dia non-muslim. Bahkan yang paling menarik, kerjanya di tempat yang sama. Pekerjaannya sama, gajinya sama, berangkat sama, pulang sama. Lantas apa yang membedakan Anda dengan teman Anda? Gak ada bedanya kalau mengerjakan dunia. Anda minum, dia minum. Anda makan, dia makan. Minum menghilangkan haus, makan menghilangkan lapar. Sama-sama. Apa bedanya Anda dengan yang lainnya? Mesti ada pemetaan kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kemudian kita penting mengenali esensi kehidupan kita supaya bisa petakan nilai-nilai kehidupan kita. Baik, satu. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Saya pernah banyak mengupas tentang ayat ini di beberapa tempat. Saya akan pertajam kembali, hanya menegaskan esensinya saja. Ayat ini ingin menyampaikan pada malaikat juga jin bahwa Allah akan mencipta makhluk baru. Bukan malaikat, bukan jin. Disebutkan di sini dengan nama bashar. Inni khaliqun bashar. Diterjemahkan oleh kita kemudian dengan nama manusia. Manusia. Kalau teman-teman masih ingat, dalam beberapa pertemuan, saya sering sampaikan pada Anda, maaf, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan di Quran kalimat ini. Kadang disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. Begitu ada jin, insnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disandingkan ini 18 kali di Quran. Kadang disebut dengan insan. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Hal ata 'alal insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kadang disebut dengan Bani Adam. Ya Bani Adam. Quran surah 7 ayat 31. 7 kali disebutkan di Quran. Dan yang kelima, kadang disebut dengan Nas. Ya Ayyuhan Nas. Surah paling favorit, surah ke-114. Qul a'udzu birabbin Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Maksud saya, menyebutkan semua ini, saya bukan ingin menyampaikan pada Anda. Saya tahu jumlah bilangannya, saya ini, itu, dan sebagainya. Bukan. Saya ingin sampaikan kepada Anda, pelajari lagi penamaan ini. Karena terjemah menyebut dengan nama yang sama, manusia. Tapi Quran menyampaikan dengan istilah yang tidak sama. Dan rumus dalam bahasa Arab, setiap diksi yang berbeda akan memenuhi dan menunjukkan penekanan yang tidak sama. Bahasa singkatnya, kalau istilahnya beda, pasti maknanya tidak sama. Jelas ya? Di ketika Anda baca, misalnya menemukan kalimat insan, sisi lain bashar. Walaupun artinya sama-sama manusia, tapi Anda ketika disebut insan, penekanannya tidak sama dengan ketika Anda disebut sebagai bashar. Tapi singkatnya, Allah ingin sampaikan pada malaikat dan jin, akan dicipta makhluk baru yang tidak sama dengan malaikat, beda dengan jin. Baik, singkatnya manusia. Ini. Jadi maaf ya, manusia ini bukan malaikat. Bukan pula jin. Setan asalnya iblis. Iblis asalnya jin. Setan disebutkan di Quran surah kedua ayat 36 pertama kali. Fa'azallahumas syaitan. Paling kiri di pertengahan. Asalnya adalah iblis. Iblis disebutkan di Quran surah kedua ayat 34 pertama kali.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Paling kiri di pertengahan. Iblis asalnya dari jin, jin yang fasik. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis termasuk kalangan jin. Jin yang mana? Bukan jin pada umumnya. Jin yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermetamorfosa dia menjadi iblis, dari iblis menggoda menjadi setan. Jadi maaf teman-teman sekalian, manusia ini bukan malaikat, bukan pula setan. Awas hati-hati. Malaikat itu sempurna. Sempurna. Dia diciptakan dari unsur takwa saja. Sedangkan takwa membawa nilai-nilai kebaikan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, mohon maaf, Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Sifat malaikat karena punya nilai baik saja, maka mustahil dia berbuat yang tidak baik. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mustahil bisa bermaksiat kepada Allah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Nggak akan tertukar. Maaf, antum pernah dengar ada malaikat Jibril korupsi ayat? Jibril korupsi ayat misalnya, kan tidak ada. Demi Allah saya katakan, pernah dengar malaikat maut telat mencabut nyawa? Tidak ada, dan tidak ada tukeran tugas. Tiba-tiba datang malaikat maut kepada Jibril. Saya bosan lihat orang itu, nggak enak melihat wajahnya. Mau dicabut aja lihat wajahnya sudah nggak enak. Kamu aja yang cabut deh, nggak bisa. Di Jibril itu tugasnya. Malaikat maut nyambut aja nggak ada bosannya. Demikian. Mohon maaf, ada yang tugasnya tasbih aja. Ya, sampai kiamat datang tasbih aja. Quran surah kedua ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami tugasnya cuma tasbih ya Allah, tahmid dan takdis kepadamu. Itu aja yang kerjakan. Jadi kalau malaikat tidak pernah berbuat salah dan malaikat itu hebat, antum jangan pernah memuji. Nggak ada kerjaan antum, buang-buang energi. Hebatnya malaikat Jibril emang hebat. Hebat. Karena itu mohon maaf, sepanjang kita masih bernama manusia dan tidak akan pernah terlepas dari salah karena kita bukan malaikat. Demi Allah saya katakan ya, kalau konsep ini dibawa ke rumah tangga saja, tenang kehidupan rumah tangga. Papa kenapa sih papa begini? Kan papa bukan malaikat. Ingat, papa itu manusia. Kalau malaikat tidak pernah salah. Kalau mama ingin memiliki suami seperti yang tidak pernah salah, ayo nikah sama malaikat sana. Papa rekomendasikan malaikat maut mah. Luar biasa tuh. Baik. Itu mau marah? Cabut nyawa tuh. Ya teman-teman sekalian, kalau sudah seperti itu nyaman. Apa mama tidak mengerti tentang papa? Mama bukan malaikat, Pak. Ya, selesai. Jadi kalau pasangan itu mengerti bahwa dia bukan malaikat dan masih manusia, maka normal kehidupan. Tapi maaf, teman-teman, kita pun bukan setan yang tidak pernah kenal kebaikan. Di malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal baik. Karena itu setiap disebutkan setan, muaranya tidak pernah baik. Coba silakan, setan dengan malaikat itu dikontrakkan di Quran, paradoks. Malaikat disebutkan 88 kali, sifatnya takwa. Takwa disebutkan 115 kali. Setan disebutkan 88 kali, masuknya ke nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali. Persis sama. Jadi kalau misalnya maaf ya, antum dalam keburukan, karena antum bukan setan, antum manusia. Maka antum selalu punya peluang secercah kebaikan. Jadi saya katakan kepada anda, saya tidak peduli berapa dosa yang sudah pernah antum kumpulkan. Demi Allah saya katakan, sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, anda bukan setan. Anda masih punya peluang untuk berubah. Ada yang pernah bunuh 100 orang, ada yang pernah mabuk setiap saat, ada yang pernah berzina, ada yang pernah macam-macam. Ketika dia mau kembali kepada Allah diberi jalan, ingin berubah. Perhatikan bagaimana sayangnya Allah kepada orang yang ingin berubah. Begitu cinta Allah diturunkan, cuma mau datang ke majlis ilmu, di perjalanan meninggal dunia. Tiba-tiba apa kata Allah? Jalannya dengan beristighfar, menghadirkan tobat baginya, langkahnya mengantarkan dia ke depan pintu surga. Begitu meninggal di pertengahan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, masuk surga, dakhalal jannah. Sampai kisah itu diilustrasikan di Quran surah keempat ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang mau berubah lebih baik lagi, berhijrah lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah. Saya nggak peduli kamu pernah berbuat keburukan. Tuh lihat ada orang pernah bunuh 100 orang. Saya tanya pada anda yang ada di sini, ayo siapa yang pernah bunuh 100 orang? Angkat tangan. 1 orang. Ayo yang pernah, angkat tangan. Saya antar ke polisi. Nah teman-teman, kurang apa lagi gitu kan?
Jadi yang pernah bunuh 100 orang, yang pernah berbuat maksiat, dia mau berubah, datang ke majelis ilmu, belum nyampe ke majelis ilmu. Di pertengahan dia meninggal, bisa masuk surga. Masa antum yang nggak pernah bunuh orang, nggak bisa masuk surga? Antum yang buruk, yang nggak seperti orang tadi, nggak bisa. Seburuk apapun Anda melihat, jangan pernah diperdaya oleh setan. Karena Anda bukan setan. Sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, ada peluang untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Bahkan bisa mengejar orang lain masuk pintu surga. Antum kenal Firaun? Luar biasa. Di sana melihat yang belum ditulis. Di sini kenal Firaun. Luar biasa. Sudah ya, saya nggak mau bahas lagi lah. Baik. Firaun itu disebutkan di Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Mohon maaf ya. Jadi kan seburuk apa sih Firaun itu? Dia ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Quran surah 2 ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maaf ya, maaf. Seburuk-buruknya Firaun, fitrah Allah di sini masih berlaku memberi kesempatan pada hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan untuk kembali kepada Allah. Allah tidak menginginkan kita terkena tipu daya setan. Maka untuk satu makhluk ini yang pernah mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, jahatnya luar biasa, teman-teman, dikirimkan 2 nabi sekaligus. Kita sekarang, sampai dengan kiamat, nabinya cuma 1, gak pernah lihat lagi. Fir'aun 2. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Dan hebatnya ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka katakan, ajak dia dengan kelembutan. Mungkin dengan lembut itu dia bisa sadar, menyatakan dirinya keliru dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, Musa, Harun, nabi, 2 orang soleh, terjamin dengan surga, disanjung oleh Allah, berdakwah kepada makhluk paling durjana, mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, hobi sembelih bayi. Teman-teman, kata Quran, maaf, katakan yang baik, mungkin dengan kebaikan itu dia mau sadar. Luar biasa. Diberi kesempatan. Cuman sayang ketika diberikan, dia nggak mau ngambil. Makanya sering saya katakan, tidak ada orang yang tidak mendapat hidayah. Semua diberikan kesempatan untuk mendapat hidayah. Cuman sayang ada orang yang dikasih, dia nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Tuh. Sampai mic bunyi seperti itu, belum tersentuh kita, kurang apa lagi? Teman-teman. Itu. Kalau salah kan penteng gitu kan? Yang lain. Ayo teman-teman sekalian, perhatikan kalimat di indah bahasa Quran itu. Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang yang serius menjemput hidayah kami, di hidayah itu kalau dikasih, antum jangan tunggu, ambil. Jadi bukan Allah nggak ngasih, masalahnya ketika dikasih dia nggak mau ngambil. Coba deh antum ya, satu kali antum kerja nih, lewat di jalan. Tiba-tiba ketika antum lewat, lihat masjid, orang ke masjid, pas azan lagi. Pertanyaan saya, kenapa antum bisa lewat situ? Padahal antum itu bisa lewat jalan yang lain. Kenapa tiba-tiba kendaraan antum lewat ke situ? Kenapa tiba-tiba mata Anda dipalingkan ke masjid? Kalau Allah tidak berkehendak memberikan hidayah lewat mata Anda, mustahil Anda diberikan itu. Mustahil. Cuman salahnya kadang-kadang sudah dikasih, nggak diambil. Itu masalahnya. Jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temannya bilang, sholat, setan masuk, sholat nomor 2. Nomor 1 jalan aja dulu. Nih teman-teman. Jelas ya? Jika kalau selevel Fir'aun saja diberikan jalan untuk kembali, masa kita tidak punya peluang untuk kembali? Ini poinnya. Jadi, kita manusia, kita bukan malaikat, tidak pula termasuk dalam golongan setan. Kalau pernah ada yang berbuat salah, maaf, wajar. Karena kita bukan malaikat. Tapi kalau ada orang larut dalam kesalahan, itu yang tidak wajar. Karena kita punya peluang untuk kembali kepada kebaikan. Jelas ya? Baik. Siapa yang seperti Fir'aun? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Yang selevel dengan Nabi Harun? Boleh angkat tangan? Atau yang sesoleh Musa? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Di sini tidak ada yang sebaik Harun, tidak ada yang sebaik Harun, dan sesoleh Musa. Dan tidak ada yang sejahat Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa Nabi, Musa Rasul, Harun Nabi. 2 orang takwa, berdakwah kepada manusia paling zalim, diperintahkan oleh Quran berkata yang lembut. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Berdakwah pada teman antum yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa antum mencela? Kenapa antum bisa saling mencela? Jadi jangan-jangan kita tidak sadar bahwa cara kita menjalani kehidupan bukan seperti itu. Mari kita kembalikan lagi kepada pokok bahasan kita. Jadi kita sepakati dulu saat kita diciptakan sebagai apa? Manusia. Baik, 1 sepakat. Langsung bikin status, saya manusia. Masya Allah. Oke, sini. 1, ini. Baik.
Pertama, kalau cuma manusia saja, tidak ada namanya. Ini agak repot. Malaikat punya nama. Yang mencabut nyawa namanya apa? Begini ya, waktu kita cuma sampai 2:30. Jadi kalau antum tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Ya. Antum mikir, antum diskusi, waktu kita habis. Jadi saya tutup nantinya. Baik ya. Apa malaikat yang ditugaskan? Namanya, malaikat tugasan mencabut nyawa. Apa namanya? Hah? Bukan, Israel nggak ada di Quran. Israel bukan di Quran, nanti tafsiran. Yang disebutkan di Quran namanya Malakul Maut. Malakul Maut. Quran surah 32 ayat 11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, kalian akan diutus malaikat maut untuk mengambil nyawa. Baik, namanya ada Malakul Maut. Siapa yang ditugaskan untuk menurunkan rezeki dengan izin Allah? Bukan Allahu a'lam, bukan. Malaikat namanya ada. Enggak ada malaikat namanya Allahu a'lam, ya, teman-teman. Lihat gini, saya baru ada di sini nih disebutkan malaikat namanya Allahu a'lam, ya. Dari sekian tempat yang saya kunjungi. Lihat, namanya malaikat Mikail. Mikail, Quran surah kedua ayat 98. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, ya. Lihat wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Mikala dalam riwayat Hafs an Asim. Dalam riwayat Qalun dan Warsh dari Nafi dibaca Mikaila. Mikail. Ada namanya. Malaikat ada namanya, jin ada namanya, ini manusia, apa namanya? Maka diperkenalkan kepada kita nama manusia pertama dengan nama Quran surah kedua ayat 31. Ini nama manusia pertama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam namanya. Adam. Baik. Saya ulang. Nama kehidupannya, jenis makhluknya manusia, sebut 5 nama. Spesifik. Nama zatnya, nama pertamanya disebut dengan Adam. Ini untuk memberikan contoh kepada kita teman-teman sekalian. Mohon izin, lihat baik-baik bahwa sunnah dalam Al-Quran, kalaupun kemudian seseorang terlahir, maka silahkan berikan nama-nama spesifik yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ini yang disebut dengan nama zat. Ini yang disebut dengan nama zat. Ya. Nanti banyak di Quran ditemukan. Seperti Yahya muncul. Maryam perempuannya muncul. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 36. Ini wa inni sammaituha Maryam. Dan kata ibunya, saya beri nama dia dengan Maryam. Jadi silahkan teman-teman sunnahnya begitu terlahir misalnya berikan nama terbaik yang dengan itu kebaikan-kebaikannya bisa diangkat. Ya. Namanya siapa? Adam. Nama manusia keberapa? Manusia pertama. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas pada inti kajiannya. Sekarang persoalannya, apa tujuan Adam diciptakan? Kenapa manusia ini mesti dicipta? Ini yang harus kita kenali dengan baik. Malaikat dicipta, ada tujuan. Jin dicipta, ada tujuan. Bumi langit dicipta, ada tujuan. Dan Allah mustahil menciptakan sesuatu pun sekecil apapun, kecuali memiliki tujuan. Teman-teman sekalian, Adam diciptakan, manusia diciptakan, diberikan kemudian penjelasan 2 tujuan. Fokuslah ke sini, karena ini esensi kehidupan kita. Ya, saya mulai pelan-pelan. Bismillah. Kita buat kesepakatan dulu ya. Tahan sebentar mas. Buat kesepakatan. Setiap saya menerangkan ayatnya, dan sudah saya berikan tanda, boleh dihapus? Boleh ya? Baik, saya tidak menggunakan kalimat boleh saya hapus, tapi saya gunakan kalimat boleh dihapus. Boleh? Baik, artinya terbuka peluang bagi siapapun untuk menghapus, ya. Baik. Cuman yang paling dekat saja. Untuk pertama, saya kasih contoh. Ini mas ya, caranya. Bismillah. Ini. Baik. Kurang apa lagi? Datang sendiri, nerangin sendiri, tulis sendiri, buku tulis sendiri, cetak sendiri, bagi sendiri, hapus sendiri. Luar biasa. Baik. Waalaikumsalam, sini ya. Baik, 1. Bismillah. Quran surah 51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Bismillah. Tugas pertama, ini esensi kehidupan kita. Awas ya, awas, hati-hati. Maksud saya begini, kalau saya bacakan dan saya terangkan ini, coba evaluasi diri. Sampai hari ini, tanggal 11 Al-Muharram, berapa usia antum? Berapa tahun, berapa bulan, berapa pekan, berapa hari, sudah sejauh mana kehidupan antum dibangun sesuai dengan keterangan ayat ini. Karena yang menyampaikan Allah, kalau yang menyampaikan saya, tinggalkan, belum tentu benar. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, tidak ada peluang kita untuk ragu.
Baik, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Esensi pertama, perhatikan cara menerjemahkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu. Allah. Jin biarkan dengan alamnya, kita fokus ke manusia saja. Illa liya'budun, kecuali tujuan hidupnya itu. Lihat, li-nya di sini berfungsi ghayah, lil ghayah, menunjuk pada tujuan. Di Quran itu setidaknya ada dua jenis lam. Satu, li al-mulkiyah, li yang menunjuk pada kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Demikian cara menerjemahkannya. Yang ini liya'budun bukan milik, tapi lil qasdi, ghayah, menunjuk pada tujuan. Perhatikan baik-baik. Kalau bahasa bebasnya, tujuan saya menciptakan manusia itu, tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk ibadah. Di poin ini. Jadi kalau ada manusia yang selama hidupnya tidak mengerjakan ibadah, maka dia sedang keluar dari fitrah penciptaannya. Seakan-akan, mohon maaf, kalau dalam kalimat bebasnya, nggak diaku sama Allah. Saya ciptakan kamu itu untuk ibadah. Jadi kalau ada seseorang, maaf ya, kemudian diciptakan dan dia hidup tidak mau ibadah, seakan-akan dia sedang keluar dari nilai penciptaannya. Paham? Satu. Ini mengatur hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di poin ini. Dua. Saya agak percepat ya, nanti ini kita detilkan, kita percepat dulu untuk ambil garis besarnya. Quran surah kedua ayat 30. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika sudah diciptakan Adamnya, disampaikan pada malaikat dan jin tujuan penciptaannya, maka penyampaiannya kemudian, perhatikan baik-baik, memberikan misi berbeda antara manusia dengan malaikat dan jin. Kalau ibadah, malaikat juga ibadah, jin juga ibadah. Tapi apa fungsi kedua yang membedakan malaikat, jin dengan manusia? Yang keduanya, lihat kalimatnya, ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tugaskan dia menjadi khalifah di bumi. Khalifah. Khalifah. Ingat kalimatnya fil ardi. Jadi khalifah di bumi. Ini poinnya. Ibadah, hubungan dengan Allah. Khalifah, karena di bumi berarti hubungan dengan makhluk sekitarannya. Ini terkait hubungan dengan makhluk. Fokus. Yang ini saya naikkan ke atas, vertikal, hablu minallah. Yang ini saya jadikan horizontal, hablu minannas. Jadi ingat baik-baik ya, ketika antum diciptakan oleh Allah, saya, anda, kita semua sebagai manusia, kalau masih mengaku manusia sampai dengan siang hari ini, maka tugas pertama kita mesti punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tunjukkan, kalau hubungan anda baik dengan Allah, maka segala kehidupan anda pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong anda cek, jadi kalau hidup anda belum baik sampai hari ini, maaf, orang lain mudah mengerjakan, anda susah. Orang lain cari kerja mudah, anda susah. Orang lain mendapatkan apresiasi dari orang yang baik, anda kurang baik. Coba cek, mungkin bukan anda kurang hebat, bukan anda kurang baik, mungkin anda kurang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, maaf, siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya rezeki? Siapa yang punya ilmu? Siapa yang punya kemudahan? Allah. Orang yang wajar, orang yang maaf ya, maaf baik-baik kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Orang yang sehat, yang dia bisa melihat dengan baik, dia akan selalu punya pemikiran. Yang punya itu mesti kita dekati, supaya dengan kedekatan itu mudah kita mendapatkan apa yang dia punya. Makanya ketika anda sadar yang punya rezeki Allah, kenapa anda nggak bangun kedekatan dengan Allah? Anda sadar yang punya kesembuhan itu Allah, kenapa anda tidak mendekati Allah? Anda sadar yang punya kemudahan itu Allah, kenapa anda tidak dekati Allah? Di poinnya. Jadi kalau anda tidak mendapatkan kemudahan, kesembuhan yang cepat, kenyamanan dalam kehidupan, sekali lagi cek, bukan anda tidak bisa menjadi manusia yang unggul. Barangkali belum dekat dengan Allah. Itu poin. Jadi kita turunkan. Dua, ini. Khalifah. Apa artinya khalifah? Saya sudah pernah terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, kalau masih ingat,
Teman-teman, khalifah itu bisa berarti sesuatu yang menggantikan. Ya. Kenapa manusia disebut sebagai khalifah? Karena hidupnya akan saling menggantikan. Saya meninggal digantikan oleh keturunan saya. Meninggal digantikan lagi. Meninggal digantikan lagi. Sifatnya disebut dengan khalifah. Karena itu mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena kita akan saling menggantikan. Maka antum mesti menyiapkan generasi terbaik yang bisa menggantikan antum. Siapkan generasi terbaik yang bisa menggantikan antum. Saya beri contoh begini. Kenal Maryam? Alhamdulillah. Lihat sini. Ali Imran. Imran menikah dengan siapa? Ya? Dengan istrinya. Oh, nggak mungkin ibunya Imran. Mustahil. Imran menikah dengan ibunya. Nggak mungkin. Dengan istrinya. Namanya Hannah. Imran menikah dengan Hannah. Lahir siapa? Maryam. Quran surah ke-3 ayat 35-36. Lahir Maryam. Maryam kemudian mengandung, melahirkan. Lahir siapa? Isa alaihissalam. Perhatikan sini. Isa. Saya ingatkan lagi ya. Nama Maryam ini oleh Quran disebut langsung ke bintinya, ke nasabnya. Maryam binti Imran. Wa Maryam abnata Imran. Kalau di Quran ada nama, disebutkan jelas dengan bin atau bintinya. Dan tegas disebutkan peristiwanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan dialami oleh orang itu dan tidak akan menimpa oleh orang yang lainnya lagi. Hanya akan dialami oleh orang yang disebutkan, tidak akan pernah dialami oleh orang lain selainnya, sekalipun mencoba mengambil nama yang serupa. Kenapa Al-Quran menyebutkan Maryam binti Imran? Maryam anak perempuannya Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat, tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Bukan mengandung, melahirkan tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Ya, ingat. Bukan mengandung, melahirkan tanpa bapak. Tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu disebutkan bintinya supaya tidak ada yang mengarang-arang di kemudian hari. Saya juga Maryam, saya bisa seperti itu. Kamu Maryam binti apa? Asep. Nah, beda ya. Ini Imran, itu Asep. Oh, maaf Pak Asep ya, ini hanya sebagai contoh aja. Sebagai contoh ya. Mudah-mudahan baik dan sehat. Lihat sini, Maryam punya anak Isa. Perhatikan baik-baik. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Tapi Maryam namanya disebutkan tidak di Quran. Disebutkan. Baik. Arahkan ke atas. Siapa ibunya Maryam? Hannah. Maryam ibunya Hannah. Pertanyaan saya, apakah Hannah disebutkan di Quran? Tidak. Cuma Imra'ah, istrinya Imran. Maryam disebutkan, ini tidak disebutkan. Dalam kaidah bahasa tafsir, jika seseorang disebutkan kemuliaannya dengan namanya, yang lain tidak disebutkan namanya, maka yang disebutkan spesifik namanya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak disebutkan spesifik namanya. Kedua, Hannah melahirkan Maryam. Nikah dulu tidak? Nikah dengan siapa? Imran. Maryam melahirkan Isa. Nikah dulu tidak? Tidak. Artinya, Maryam lebih baik dibanding ibu plus dengan bapaknya. Teman-teman, perhatikan. Begitu Imran dengan Hannah melahirkan Maryam, dididiklah Maryam ini supaya lebih baik daripada kedua orang tuanya. Antum jangan kira Maryam ujuk-ujuk jadi orang baik, bisa melahirkan Isa, tidak disentuh laki-laki manapun. Tidak. Tapi ada kaitan antara pendidikan orang tuanya. Silahkan baca sampai ayat 37-nya. Bagaimana ibunya mendoakannya, bagaimana bapaknya mencari harta yang halal, bagaimana mencari tempat terbaik disebut dengan mihrab, mencari guru yang baik bernama Zakaria. Ketika semua ini dipadukan jadi satu dalam bentuk ikhtiar, maka jadilah anak yang lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Perhatikan, mereka punya visi, kalau anak saya gantikan, anak harus lebih bagus dibandingkan kedua orang tuanya. Maryam melahirkan Isa. Isa Nabi bukan. Rasul bukan. Maryam Nabi bukan. Rasul bukan. Perhatikan, Isa lebih baik daripada ibunya plus kakek neneknya. Antum harus punya visi teman-teman, harus sadar kita itu khalifah. Kalau antum dititipkan keturunan oleh Allah atau punya keturunan dari sudut yang lain, maka pastikan semua generasi yang akan menggantikan Anda lebih baik dibandingkan dengan Anda. Karena zamannya Maryam lebih baik daripada zamannya ini. Zamannya Isa lebih dahsyat tuntunannya dibandingkan dengan zamannya Maryam. Zaman anak dan cucu kita nanti, itu zamannya lebih dahsyat tantangannya dibandingkan tantangan kita sekarang. Kalau kualitas dia tidak lebih baik daripada kita sekarang, maka tidak mudah mengatasi tantangan di zaman ini. Silahkan antum cek. Umar punya anak namanya Abdullah. Ibnu Umar lebih hebat daripada bapaknya. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah lebih hebat daripada bapaknya. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Abbas itu beda 3 tahun usia dengan Nabi. Pengusaha sukses, hartanya banyak, sibuknya luar biasa. Di samping kesibukannya, masih mengalokasikan waktu di akhir pekan untuk mengikuti majlis ilmu Nabi sampai hafal 200 hadis. Kalau Al-Quran jangan ditanya, karena dijamin mudah.
Kalau hadis itu tidak mudah. Hafal 200 hadis. Tapi Abbas, lihat, belajar dari sini. Punya visi. Anak saya mesti lebih baik dibandingkan saya. Maka anak yang kecil diajak ke majlis ilmunya Nabi. Diperlihatkan bagaimana akhlaknya Nabi. Yaitu cinta dengan Nabi. Bapaknya kerja, anaknya ke majlis ilmunya Nabi. Apa hasilnya? Nabi meninggal dunia, anak ini masih berusia 13 sampai 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Bapaknya mengatakan, kalau saya tidak hafal banyak hadis Nabi, anak saya pasti hafal dibandingkan saya. Kenapa antum tidak turunkan konsep itu dalam kehidupan kita? Saya bapaknya sampai sekarang belum hafal Quran, tapi anak saya tidak akan saya biarkan tidak hafal Quran. Boleh saya belum tahu banyak hadis, tapi cucu saya mesti tahu hadis. Antum harus punya visi itu. Kalau cuma dunia, yang lain banyak. Antum pengen juara fisika, matematika tuh, saya sering katakan, di luar ada yang sudah dapat olimpiade, ada yang dapat Nobel, ada yang dapat macam-macam. Kalau cuma saingan dunia kecil. Kalau dunia itu ada nilainya, sayap nyamuk mungkin diberikan. Teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau Allah berikan nilai pada dunia kebaikan, tidak akan pernah diberikan pada yang lain, walaupun kecil, kecuali kepada kita. Cuman karena nilai kita itu yang terbaik, bukan cuma dunia, maka persaingan kita mesti kita renungkan kembali mulai hari ini. Masya Allah. Ada 3 orang anak, 1, 2, 3. Anak pertama hafal Quran, anak kedua tahu tafsirnya, anak ketiga paham hadisnya. Begitu anak keempat paham fikihnya. Begitu baca Quran, Masya Allah. Quran surah kedua ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anak pertama, adik, kakak, ayatnya apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anak kedua, adik, apa tafsirnya? Sampaikan. Masya Allah. Yang ketiga, adik, apa hadisnya? Masya Allah. Yang sini, apa hukum fikihnya? Disampaikan. Luar biasa. Ustaz Adi, gak lakulah, gak ada pengajian. Istiqomah sepi. Masya Allah. Tapi yang hebat, semua membentuk kebaikan dalam kehidupan. Ini teman-teman. Yang kedua, khalifah. Saya agak cepat sedikit ya. Yang kedua, kalau saya sebutkan selesai ini, antum segera renungkan. Anak orang lain sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk mendekat kepada tuntunan Allah. Anak antum ada di mana? Coba cek. Bukan berarti hafal Quran kehilangan matematikanya. Saya tunjukkan pada antum ya. Saya membimbing satu pesantren yang mereka disiapkan untuk jadi ahli IT di kemudian hari. Dan hebatnya, sudah kita buktikan teman-teman sekalian, para penghafal Quran ketika diberikan teori itu lebih cerdas dibanding yang lain. Kita berikan sebuah proyek, antum harus selesaikan proyek ini. Teman-teman tidak diberikan teorinya. Penghafal Quran 30 juz bisa menyelesaikan. Targetnya 2 jam, kurang 1 jam sudah selesai. Yang belum hafal Quran belum bisa menyelesaikan itu. Dan sudah ada penelitian di satu tempat, bahwa orang yang hafal Quran, kecerdasannya kalau benar menghafalnya, kecerdasannya minimal akan naik 3 kali lipat. Nanti kita tunjukkan beberapa orang-orang pernah berhasil dengan itu, dan bagaimana sekarang kita bisa wujudkan itu ke bumi. Turunkan. 2. Khalifah yang kedua, bisa berarti menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Hal yang bermanfaat. Oh, di sini ya, kita evaluasi dulu ya. Maksud saya sampai hari ini jadi manusia enggak gitu. Jangan-jangan cuma wujudnya aja manusia, isinya enggak ada. Itu poinnya. Baik. 2. Mohon izin ya kalau bahasanya agak kurang baik, tapi ini ada ketegasan lah ya, supaya kita lebih terenyuh untuk bisa merubah diri. Disebut dengan khalifah, memberikan kesan bahwa makhluk ini ketika akan menjalani kehidupan di bumi, maka tidak akan keluar dari dirinya kecuali yang baik-baik, yang bermanfaat. Yang tidak baik, tidak akan Allah perkenankan untuk keluar dari dirinya. Makanya silahkan antum lihat, Quran surah 17, ayat 70, paling kanan di pertengahan. Begitu sudah tercipta keturunan Adam, Adam turun ke bumi, kemudian turun keturunan disebut dengan Bani Adam. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ketika tercipta keturunan Adam, disebut dengan kalimat yang mulia. Walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam itu. Muliakan. Jadi teman-teman, ketika tubuh kita tercipta dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita semua ini mulia, kata Quran. Mulia. Di mata kita mulia, pikiran kita mulia, maaf, lisan kita mulia, tangan kita mulia, kaki kita mulia. Awas hati-hati. Jadi ketika kita disebutkan mulia, sekujur tubuh yang melekat pada diri kita, maka Allah pun tidak ridha jika jasad ini digunakan pada yang tidak mulia, kecuali yang bermanfaat saja. Misal, pikiran, dilarang kita berpikir yang tidak baik. Inna ba'da dhanni itsm. Sungguh sebagian dari prasangka buruk itu tidak baik, maka dilarang pikiran kita berpikir yang tidak baik. Maaf, mata, karena mata ini diciptakan mulia, maka ketentuan di Qur'annya tidak boleh melihat yang tidak baik. Quran surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuannya. Maaf,
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, matanya karena mulia, maka tolong lihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan. Palingkan. Makanya dilarang menatap yang tidak baik. Lisan karena mulia hanya boleh bicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Lihat baik-baik ya. Katakan yang baik. Tidak bisa diam. Pilihan cuma dua. Katakan yang baik, tidak ada yang ketiga. Katakan baik, tak bisa diam. Katakan baik, tak bisa diam. Tangan. Dilarang untuk berbuat yang tidak baik. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang curang. Di orang curang itu pasti celaka. Silakan. Wailul lil mukadzibin. Celaka para pendusta. Antum curang dengan tangan antum akan celaka. Bahkan kata Quran, aduh, tangan anda ini mulia. Kalau mau dipakai dari yang tidak baik, tolong. Daripada dipakai yang tidak baik, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, potong aja tangannya. Saya nggak suka kalau tangannya dipakai yang tidak baik, kata Allah. Kamu ini orang mulia. Sampai ujung kaki. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan pasti tawadhu. Disebut hamba Allah. Jadi kalau Anda berjalan tidak tawadhu, berarti Anda tidak diakui sebagai hamba Allah. Quran surah ke-31 ayat ke-18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Karena itu kaki kita dilarang untuk melangkah dengan sombong. Antum naik kendaraan dengan angkuh. Pertanyaan saya, mohon maaf teman-teman sekalian, sampai dengan hari ini, siang ini, detik ini, berapa di antara kita yang bisa menjaga kemuliaan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Itu poin. Maaf ya, Allah menyebut mata kita mulia. Jadi ketika Anda menggunakan pandangan pada yang tidak mulia, itu Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut Anda mulia, Anda sendiri merendahkan diri Anda. Jadi kalau di tangan digunakan pada yang tidak baik, itu pun Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah. Jadi saya sarankan pada Anda, kalau Anda ingin mengerjakan yang tidak baik, coba pikirkan bahwa pada saat itu Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jelas ya? Jadi mustahil keluar dari masjid bisa salah langkah, mustahil. Apalagi sambil ketukar sendal. Gak mungkin. Pasti tahu itu, orang mulia itu akan ketahuan. Oh, ini punya saya, alhamdulillah. Dan mustahil akan memulai dengan langkah kirinya. Pasti kanan dulu. Kanan pakai, setelah itu kiri. Lepas kiri dulu, baru kanannya. Demikian teman-teman sekalian, ini gambaran kehidupan kita. Jadi dua ini. Nah, kalau ini sudah digunakan dengan baik, maka Allah jamin hidup orang seperti ini, punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan manusia, maka kehidupan dunianya di bumi, dia akan tenang. Coba lihat, kalau antum bergaul dengan teman-teman, matanya baik, lisannya baik, kakinya baik, tangannya baik, demi Allah saya katakan, antum pasti akan dihormati dan diberikan penilaian terbaik di lingkungan sekitaran kita. Satu. Ditambah hubungan dengan Allah baik, juga mudah hidupnya. Selamat dari hukuman-hukuman Allah dunia akhirat. Dan yang paling hebat, ada ketentraman dalam kehidupannya. Damai.